لله رب العالمين الذي هدانا إلى صراط مستقيم أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم فصل وسلم وبارك على سيدنا محمد رسول الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فيا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون قال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لا تحسبن الذين يفرحون بما أتوا ويحبون أن يحمدوا بما لم يفعلوا فلا تحسبنهم بمفازة من العذاب ولهم عذاب أليم. Hadirin jamaah salat Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama marilah senantiasa kita tingkatkan kualitas ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan semakin banyak mematuhi apa yang Dia perintahkan dan semakin banyak pula menjauhi apa yang dilarangnya. Kita syukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala. Sembari salawat dan salam buat Rasulullah dan keluarganya. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Hadirin jamaah salat Jumat yang dimuliakan Allah. Salah satu rukun khutbah yang harus dipenuhi seorang khatib adalah harus ada pesan-pesan ketakwaan, baik di khutbah pertama maupun khutbah kedua. Mengapa ini menjadi penting? Pasti ini sangat bermanfaat karena iman adalah fondasi seseorang ketika ia menjadi muslim. Sebetulnya apa fungsi iman dan ketakwaan? Kita tahu iman dan ketakwaan ini terkadang menaik dan terkadang menurun. Hal ini disebutkan oleh Imam Al-Ghazali. Al-iman yazid wa yanqus. Iman itu bisa bertambah dan bisa menurun. Kapan itu iman bertambah? Ciri-cirinya adalah ketika orang semakin bergairah dan semakin khusyuk beribadah. Ketika ia berinfak, dia merasa bahagia dan tidak merasa rugi. Ketika ada orang yang minta tolong kepadanya, ia bahagia ketika ia bisa memberikan pertolongan kepada orang lain. Ini orang yang imannya sangat tinggi. Di sisi lain, ia takut untuk mengerjakan sesuatu yang dilarang oleh Allah dan Rasulnya, alias ia takut untuk maksiat. Inilah ciri iman sedang naik. Sebaliknya, apa ciri iman turun? Tentu ciri-cirinya adalah kebalikan dari menaik. Ketika orang berinfak merasa rugi, malas beribadah dan ada kesan terpaksa, hanya ingin tidak malu ditengok orang lain. Sudah itu adalah ia tidak takut melakukan hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Apalagi perbuatan maksiat itu sudah sering dia lakukan.
Karena kemaksiatan itu kalau sering kita lakukan, itu akan kosong hambatan-hambatan spiritual yang ada di dalam jiwa kita untuk mencegahnya. Biasanya perasaan berdosa itu hanya muncul ketika melakukan kemaksiatan pertama kali. Karena itulah ketika tidak takut melakukan kemaksiatan, orang ini sebetulnya imannya sedang di bawah. Karena itulah momen sekali seminggu di hari Jumat, khatib memesankan betapa pentingnya meningkatkan keimanan dan ketakwaan. Hadirin jamaah salat Jumat yang dimuliakan Allah. Tadi kita tahu ciri-ciri iman dan takwa itu menaik dan menurun. Bagaimana implikasinya? Di sisi lain, iman saja tidak cukup. Yang menunjukkan sesuatu itu diperintahkan atau dilarang oleh Allah dan Rasulnya itu adalah pengetahuan. Karena itulah pengetahuan tanpa dibarengi iman tidak mencegah orang untuk melakukan hal-hal yang maksiat. Tapi di sisi lain, keimanan tanpa didukung pengetahuan bisa saja ia melakukan sesuatu yang dilarang oleh Allah sementara ia tidak tahu itu dilarang. Padahal ketika Rasul sudah diutus kepada kita, baik tahu atau tidak tahu, larangan Allah itu kita langgar, tetap Allah menghukum kita berdosa. Tetap Allah memberikan kita neraka yang sedang. Salah satu pesan Rasulullah yang sangat tegas terkaitan apa yang dilarang oleh Allah dalam sebuah hadis. Hadis ini banyak versinya sesuai dengan riwayat dari para muhadis. Dalam sebuah hadis Rasulullah bersabda, "Ar-rashi wal murtashi finnar." Orang yang menyuap maupun disuap sama-sama masuk neraka. Baik dia tahu atau tidak, hukumnya tempatnya adalah. Di hadis lain Rasulullah bersabda, "La'anallahu ar-rashi wal murtashi." Allah melaknat yang menyuap atau yang menyogok maupun yang disuap. Dan kita sudah tahu bahwa tujuan ibadah yang kita lakukan, apapun kebaikan yang kita lakukan, tujuannya adalah agar Allah senang sama kita. Ketika Allah senang sama kita, itu yang kita sebut agar Allah redha sama kita. Agar Allah redha terhadap apa yang kita lakukan. Tentunya yang kita lakukan itu sesuatu yang disenangi dan yang diperintahkan oleh Allah dan Rasul-Nya. Karena itulah orang yang beriman, ia akan takut sesuatu yang dilarang oleh Allah. Hadirin jamaah sholat Jumat yang dimuliakan Allah. Mengapa bagi orang Indonesia suap menyuap dianggap biasa? Pertanyaannya, ketika dosa itu biasa dilakukan, maka dosa itu dianggap seperti tidak berdosa. Ketika dosa selalu dilakukan, maka sesuatu yang berdosa dianggap biasa dan tidak ada perasaan berdosa. Bagi orang yang betul-betul menjaga imannya, ia tahu suap ini adalah sebuah dosa. Ketika ada orang menyuap untuk memilih calon tertentu, dia pasti menolaknya. Aku takut Allah murka kepadaku. Aku takut gara-gara ini Allah akan memasukkan aku ke neraka. Aku takut Allah mengangkat aku. Sebetulnya ia juga merasa ketika ia diberi, sebetulnya ia sedang diajak ke neraka oleh yang memberi.
maupun oleh sponsor. Karena itulah iman ini sanggup mencegah dari perbuatan keji dan murka. Hadirin jamaah salat Jumat yang dimuliakan Allah. Kekuatan imanlah dari Jumat ke Jumat yang harus kita perkuat, yang harus kita tekankan ketika kita berhadapan dengan dunia yang penuh dengan godaan. Maka iman ini adalah alat kontrol yang mungkin membuat kita tidak mudah terpengaruh. Ada kontrol yang kuat dalam mentalitas kita. Itulah namanya iman dan takwa. Di sisi lain, ilmu pengetahuan hanya memberitahu kepada kita ini yang hak, ini yang batil, ini yang boleh, ini yang tidak boleh. Banyakkah orang yang melakukan sesuatu yang dilarang oleh Allah sementara tahu itu dosa? Banyak. Mengapa ia lakukan? Saat itu imannya rendah. Mungkin iman rendahnya dalam jangka waktu yang lama. Bahkan di akhir hayatnya imannya juga tetap rendah. Ketika imannya rendah dan di saat itu Allah mencabut ajalnya, sebetulnya mati dalam keadaan su'ul khotimah, akhir hidup yang jelek, di saat dia tidak mampu meningkatkan ketakwaannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena itulah bagaimana cara iman itu bisa terus bertahan apalagi bisa meningkat? Salah satu caranya selalu bermuhasabah kepada Allah. Ketika kita sholat, yakinkan pada diri kita, mungkin ini sholat saya yang terakhir. Ketika kita merasa sholat itu yang terakhir, insya Allah akan kita lakukan dengan penuh khusyuk. Begitu juga ketika tahajud kita, mungkin ini malam terakhir lagi. Kita akan selalu bangun untuk sholat malam. Begitu juga ketika kita berinfak. Ketika kita merasa mungkin ini infakku yang terakhir, insya Allah kita akan berusaha seikhlas mungkin. Karena itulah Rasulullah selalu berpesan kepada kita agar selalu mengingat kematian paling tidak 20 kali dalam sehari. Moga khutbah ini bermanfaat bagi kita semua. Fa'tabiru ya ulil albab la'allakum turhamun.